Jogja ibu kota seni rupa, berkumpulnya para seniman. Inilah istimewanya Jogja, di mana teman kita Sukoco, mereka ini teman seniman yang selalu melanglang buana dengan kesendiriannya. Dengan kesendirian itu sampai di pada pameran yang kelima ini pun, hari ini pada pameran yang kelima dia masih tetap dalam kesendiriannya. Tapi yakinlah bahwa kesendirian Pak Sukoco untuk menampilkan seninya bukanlah satu hal yang kadang-kadang kita sendiri penikmatnya bingung. Tapi Pak Sukoco sendiri justru dia ingin membuat kita semuanya bingung dalam pameran mereka itu. Pameran tunggal, tapi pamerannya memang tunggal, memang satu, yaitu Pak Sukoco sendiri. Dan kita pun yang hadir di sini bingung yang mana yang mau dipamerkan. Tapi itulah Pak Sukoco namanya. Nah, untuk itu Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, pada sore hari ini untuk kita menunjukkan kepada langkah-langkah berikutnya, marilah kita sama-sama hening sejenak sambil seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensukseskan acara pameran tunggal Pak Sukoco ini. Untuk itu saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama menundukkan kepala seraya berdoa untuk keberkahan ini sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih pada bapak-bapak yang sudah berdoa. Semoga saja Allah menjawabi doa kita dan dikabulkan apa yang diinginkan oleh Pak Sukoco. Amin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan atau sepatah atau dua patah kata dari Mas Adam sebagai penulis atau prolog pada acara sore hari ini, sebelum nantinya acara akan dibuka oleh Bapak Sanusi. Untuk itu kepada Mas Adam dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pameran yang membuat kita sangat bingung, karena pameran tema tunggal itu ternyata pamerannya karya cuma satu dan rotor aja dong. Saya juga bingung loh, karya kayak gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya kemarin sudah lihat fotonya gitu, dan sudah merespon gitu. Ini hubungannya sama lingkungan. Nah, di Jogja itu sebenarnya sedang darurat sampah. Nah, saya mengapresiasi Mas Koco ini, dia bikin karya dari apa? Dari limbah botol air, yang ternyata kalau menurut Mas Koco sendiri ini bagian dari rasa bersyukur, karena karya instalasinya itu ada galon, terus kemudian ada apa? Ada kerannya itu, ada pancurannya itu, terus kemudian ada piring, ada sendok, terus kira ada salibnya itu, ada mejanya itu. Catanya Mas Koco ini apa Mas? Ini rasa bersyukur saya karena sudah diberikan kemudahan, diberikan apa, kelancaran rezeki dan makanan berlimpah. Di Jogja itu sebenarnya agak kacau ya kalau saya melihat yang direspon Mas Hajo, karena di Jogja hari ini darurat sampah itu masih terus berlanjut hampir 1 tahun. Dan tentu ini di Kabupaten Bantul juga akan berdampak, karena di DIY itu sampah itu hampir ratusan ton, itu susah mau dibuang kemana. Nah, Mas Koco ini mengapresiasi sampah melalui karya instalasinya itu sebenarnya kritikan. Catanya ini kritikan loh, bukan ini rasa bersyukur. Nah, maka hari ini saya sangat mengapresiasi sekali karyanya Mas Koco, meskipun udah rajak tau, tapi ini sebagai salah satu apa ya, sebagai salah satu karya yang bagus, meskipun hanya satu karya, temanya setunggal. Saya mengapresiasi sekali, dan tentu kalau bisa ke depan acaranya lebih apa ya, lebih tertata, lebih apa ya, lebih baik lagi. Terus yang diundang juga tidak bingung gitu. Nah, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk Mas Koco atas pameran instalasinya, dan semoga kita semua bisa menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Mas Adam yang sedikit sama-sama pandangan kita bingung. Tapi bingung itu merupakan satu nikmat, di mana ketika ada manusia yang tidak pernah bingung, sulit sekali dia akan menemukan suatu pandangan atau ide. Nah, untuk itu semua, di samping kebingungan ini Mas Adam, marilah kita sama-sama bingung semua, tapi mencoba menyempurnakan kebingungan ini dari bingungnya Mas Sukoco. Untuk itu kepada Mas Sukoco, menghadapi bingung yang tadi disampaikan oleh Mas Adam, mungkin Mas Sukoco mungkin lebih bisa menjelaskan sebuah kebingungan itu adalah anugerah. Kepada Mas Sukoco dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pameran Setunggal berjudul Bersyukur itu sebenarnya dari respon saya melihat keadaan yang saat ini. Banyak orang yang ketika bertemu saya katanya dia pengen bunuh diri. Waduh, kok bunuh diri? Terus ada lagi itu udah puluhan tahun berbisnis, dia kerja di toko dan katanya akhir bulan kalau tidak ada peningkatan nanti 2025 toko mau ditutup. Demikian. Terus ada banyak hal yang intinya ketidakpastian di dalam baik teman maupun keluarga, juga tetangga, lingkungan yang saat ini memang saya rasa itu masa-masa kategori sulit gitu. Terus kenapa saya mengambil kata bersyukur? Ya karena ternyata mau kemana lagi kita kalau enggak bersyukur dan hanya kembali ke iman kita masing-masing gitu. Nyatanya ada yang mau itu tadi udah putus asa gitu. Dan saya karena saya Nasrani ya gelem tak kasih aja cara gampangnya tanda salib gitu. Mau yang bisa menyelamatkan kondisi keadaan hati pikiran kita dalam kebingungan itu ya kembali ke iman kita masing-masing. Maksud saya hanya itu saja. Jadi saya mengajak kepada semua teman-teman dari karya yang saya buat itu sederhana tapi maknanya intinya kalau nggak pengen kacau lagi, nggak pengen bingung ya ibadah gitulah, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan di dalam dimanapun iman itu pastikan Tuhan itu akan istilahnya mengawal, memberi jalan keluar, dan dia mempunyai rencana yang indah buat semua orang. Jadi kekacauan, kebingungan, kegalauan, ketidakpastian itu akan selesai di tangan Sang Maha Baik, Sang Maha Kuasa itu. Dan kenapa pameran Setunggal? Yaitu saya juga ini gagasan sudah lama dan keempat kali saya lakukan dan direspon oleh almarhum Ahmad Masih, dia juga sastrawan juga. Beliau sangat respon waktu itu di angkringan terbalik, angkringan saya itu. Ya aku memamerkan lukisan siji tok, gambar kupu, lukisan kupu gitu. Artinya sebagai pertanggungjawaban seorang yang dikatakan di luar sana perupa atau seniman atau pekerja seni, ya sesederhana itu berkarya setunggal pun menurut saya pribadi sah gitu. Dan paling mudah loh, neng omah, apa neng warung, apa neng tempat sampah pun kita berkarya. Ya mungkin nggak wajar atau gimana, tapi yang jelas itu menggelitik mungkin buat. Dan terutama terima kasih kepada saudara-saudaraku yang
sampai ke sini walaupun hanya hitungan gelintir, tidak banyak, tapi ini membuat saya bahagia walaupun hanya setunggal karya, sangat sederhana dan mungkin membuat bingung. Tapi ini sebuah sebagai rasa empati lah, ibu ngancani, wong bingung ngancani. Iya. Dan ini salah satu kenapa saya meminta Pak Sanusi untuk membuka itu. Pak Sanusi itu jauh sangat pluralis ya, casingnya kan kayak teroris gitu, maaf. Tapi membuka sebuah pameran yang notabene orang Kristen gitu loh. Maaf ini ya, jadi ini sebagai contoh bahwa kita itu saling toleransi, menghargai gitu. Dan luar biasa sangat terima kasih pada Pak Sanusi yang memberi contoh buat saya, teman dan juga mungkin lingkungan, bahkan yang tahu ya ini jujur aja kenapa Pak Sanusi atau siapa gitu kan, yang sudah terkenal gitu, atau siapa lagi ya. Dan tiap hari Kak Mas Sanusi ini, Pak Sanusi ini kan di rumah saya gitu. Intinya ya kesederhanaan itu, kedekatannya malah jujur gitu, nggak digawe-gawe, itu aja. Terima kasih, saya kira itu. Dan karya berada di sana. Sebenarnya performnya juga mau di sana, tapi kayaknya cuaca hujan, terus ini juga sinergitas dengan lingkungan. Kebetulan saya itu Pak RT, udahlah. Malah warga saya tadi nang kono bae duwe balik ora dienggo. Itu ya sudahlah. Tapi nanti ke depan kalau emang karena ini spontan ya, kan bisa dipersiapkan yang lebih baik lagi untuk pameran yang mungkin beda. Nah, ini memang ya kayak ini jadi nganes-nganes piye lan terus ya kayak gitulah. Jadi di pameran Isah menurut saya. Bocah mungkin ngerti. Dan teman-teman juga. Gitu aja Pak Warno, matur nuwun, dan terima kasih Bapak semuanya dan supportnya atas nanti pertunjukannya. Terima kasih. Ya, hanya ucapan terima kasih saja yang bisa saya. Lumayan terus Pak Gusti Allah yang balas. Terima kasih kepada Bapak Sukoco. Sekilas apa yang disampaikan Pak Sukoco terjawab sudah. Dari kebingungan yang tadinya Mas Adam sampaikan, sudah terjawab. Intinya apa yang dikatakan Pak Sukoco, kita boleh kehilangan apa saja bisa hilang dari kita, tapi jangan sampai kita kehilangan iman. Dengan iman itulah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan, agar kita sama-sama menjadi hamba yang terbaik baginya. Itu saja. Terima kasih Pak Sukoco atas semua perjuangannya. Seni yang kadang-kadang sulit dimengerti, tapi dia punya arti. Untuk itu acara selanjutnya kami mohon kepada Bapak Sanusi untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Sanusi dipersilakan. Terima kasih sekali atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita aturkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, termasuk tadi hujan yang sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam keadaan yang penuh rasa bersyukur karena salah satu di antara kita ada yang sedang meminta kita untuk menghadiri acara pembukaan pameran. Jadi memberi ruang ekspresi seni waktunya pada kita untuk sebuah karya beliau yang kebetulan dipajang di basecampnya Sanggar Sedulur Nyeni, atau yang biasa disebut teman-teman itu basecampnya Sedulur Nyeni, media Sedulur Nyeni. Dari tanggal hari ini ya Pak ya, sampai seminggu atau 3 hari? Sampai 27.
sampai dengan tanggal 27. Iya. Jadi apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Oco tentang posisi saya, dan kebetulan memang akhir-akhir ini belum lama ini saya kembali ke, dulu seharusnya kembali ke Kolom News. Jadi di basecampnya Sanggar Sedulur Nyeni itu dulu lahir satu media namanya Media Kolom News, yang kebetulan hari ini karena sedang ada masalah terus kemudian kami gantikan dengan Sedulur Nyeni TV ya. Bahkan Kolom News ini malah justru lebih dahulu Sedulur Nyeni ya Pak. Lebih dahulu Sedulur Nyeni, kemudian Kolom News, sekarang kembali lagi ke Sedulur Nyeni. Nah itu, jadi ini sebenarnya kolaborasi antara teman-teman jurnalis, teman-teman seniman, dan warga di salah satu RT yang ada di Perumahan Gunung Sempu untuk saling berkontribusi sehingga pada sore hari ini dalam kondisi yang dengan penuh rasa bersyukur kita bisa membuka acara pameran Setunggal. Setunggal ini merujuk pada tidak hanya satu orang seniman yang memamerkan karya, tapi memang karyanya cuma satu ya Pak ya. Iya. Karyanya juga hanya satu. Ini udah beberapa kali ternyata. Salah satunya dulu Pak Koco ada di angkringan terbalik di selatan lampu merah perempatan Ring Road Kasihan. Itu beliau ada satu tempat usaha angkringan, di situ juga pameran Setunggal, karya lukisnya Pak Ahmad Masih Almarhum. ya. Artinya memang pasca kemudian saya juga mengapresiasi Mas Adam yang beberapa waktu lalu sempat menggelar malam sastra untuk teman-teman muda yang justru itu digemari sesungguhnya, cuman memang kalau saya mengamati beberapa tulisan di beberapa media ini memang ada satu gejala yang positif, ada geliat kerja-kerja pemajuan kebudayaan di daerah-daerah. Jadi pasca ada undang-undang pemajuan kebudayaan ini, kemudian ada satu paradigma baru di pemerintah, bahwa pemerintah ini tidak hanya sebatas regulator tapi justru menjadi fasilitator. Jadi tidak hanya sebatas membuat regulasinya, tetapi harus memfasilitasi. Jadi semua itu ada atas inisiatif dari teman-teman seniman dari bawah ke atas. Jadi bukan dari atas ke bawah. Bahkan pasca itu ada satu dana yang disebut dengan Dana Indonesia. Nah ini diberikan kepada banyak komunitas seni yang juga di beberapa daerah sudah mendapatkan itu. Jadi ini luar biasa, artinya satu hal yang sedikit banyak, karena memang tantangan pada hari ini dengan adanya teknologi artificial intelligence misalkan, atau kecerdasan buatan, terus kemudian perang satu negara dengan negara lain karena adanya sebuah kesenjangan ekonomi dan banyak hal yang itu. Terus kemudian salah satunya jawabannya adalah kebudayaan. Jawabannya adalah kebudayaan, dan ini pernah didiskusikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan ini harus landasannya adalah kebudayaan. Dan ini juga wacana ini juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa untuk mengerem dasarnya pembangunan fisik ini, kebudayaan juga harus menjadi sebuah landasan pembangunan nasional. Artinya memang lihat pemajuan kerja-kerja kebudayaan di daerah-daerah ini memang sangat luar biasa. Barangkali apa yang dilakukan oleh Pak Oco ini besok ada semacam tempat untuk mengapresiasi karya ini
tidak hanya di ruang-ruang pamer, tetapi juga bisa jadi ada inisiatif yang itu bisa diwujudkan secara berkelanjutan. Kalau kita berpikir di Jogja ini pelukis itu saking banyaknya, seniman lukis perupa itu saking banyaknya, yang sesungguhnya mereka berpameran itu tiap hari, bahkan bakal mungkin gitu ya. Dan itu di banyak tempat, artinya banyak seniman tiap hari juga berpameran, tetapi yang terjadi tidak demikian. Artinya ketika kemudian paradigmanya adalah pemerintah harus menjadi fasilitator, itu ruang-ruang ekspresi karya seni ini harus diberikan, karena pemerintah punya banyak ruang, punya banyak, ada beliau pernah berpameran di bekas sekolah ya Pak ya. Bekas sekolah yang sudah tidak digunakan, ini milik pemerintah ya Pak. Ini juga bisa diberikan, dan ya yang terjadi seperti itu. Barangkali itu Pak Koco. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa jadi ini salah satu inisiatif dari bawah ke atas yang itu digerakkan oleh Pak Koco, dan itu juga seharusnya memang difasilitasi oleh pemerintah. Artinya memang kelihatan pemajuan kebudayaan di daerah-daerah ini memang harus memang seperti itu. Gitu, dan kami cukupkan. Untuk selanjutnya saya pameran setunggal seni instalasi karya Bapak Sukoco Hayat resmi kami buka. Terima kasih atas apresiasinya. Kami ucapkan mewakili Bapak Sukoco, karena kebetulan juga ini dadaan di kongkon. Jadi watannya kok jadi rentau lagi. Ini yo akhirnya yo dibangun gitu. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk itu marilah sama-sama saya sebagai pembawa acara yang begitu kilat tanpa pembicaraan lebih awal seperti apa acara kita yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, khususnya kepada senior saya Pak Samsu, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Adam, Bu Henny gitu ya, Bu Ika, kemudian Mas Bambang, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ada hiburan kita pada sore hari ini, kami persilakan. Pembacaan puisi oleh Mas Bambang Siswanto. Dari beliau ini salah satu personil dari teater GAP sekaligus dari Ujuk Mir, kelompok Ujuk Mir. Tepuk tangan untuk Mas Bambang Siswanto. Iya, terima kasih Mas Bimo. Pertama saya datang ke sini tadi langsung bertanya sama Mas Bimo. Pameran ini istana sini ngendi Mas Bimo? Mana kono? Tunggal, iya tunggal tok. Tapi saya kagum sama Pak Mencoro. Sukoco ini. Beliau sangat beraninya memungkinkan pamerannya dengan sendiri dan karyanya itu cukup satu saja, tapi dia mencoba untuk memunculkan. Saya acungi jempol, Pak. Saya acungi jempol. Dengan berani memunculkan karya instalasinya cukup satu dan berani mengundang kita di sini. Dan kebetulan juga, alhamdulillah saya di sini bertemu dengan orang-orang yang pintar-pintar. Bapak Warno, Bapak Sanusi, ada Pak Samsu, Mas Kirimo, Mbak Penny, Pak. Semuanya serba istimewa. Yang istimewa lagi ya jenengan itu. Saya sebenarnya juga orang Riawan. Saya juga di rumah berkarya. Insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan pameran, tapi diajak. Nah, perkenalkan saya di sini sebenarnya dulu satu perguruan dengan Bu Penny di sini. Saya seorang yang
giat di dunia teater. Kemudian saya juga orang yang suka membaca puisinya orang-orang terkenal seperti B.S. Reda, ya, dan semuanya lah. Para sastrawan yang terkenal saya suka untuk membacanya. Karena memang buku-buku atau puisi-puisi beliau itu kalau hanya disimpan sebagai buku, ya untuk apa? Bu Penny bilang, gopo puisi ini Rendra disimpan sebagai buku dan tidak dibacakan. Akhirnya saya punya tantangan, saya punya kewajiban juga akhirnya. Saya harus membacakannya Mbak Penny. Sewaktu-waktu akan saya bacakan terus puisi-puisi beliau itu. Kesempatan ini saya mencoba membuat puisi saya sendiri. Ini juga tentang darurat sampah yang ada di Jogja. Yang saya kasih judul, dan ini tergolong sebagai puisi beling menurut saya. Yang berjudul Mbah Karjo Terancam oleh Sampah. Pada suatu hari menjelang sore, Mbah Karjo tertidur. Di dalam tidurnya, tiba-tiba ada bisikan. Selamat sore, Mbah. Kotamu berantakan, kotor dan siap. Kotamu berantakan, murat-marit, tak tertata rapi. Kotamu berantakan, menumpuk sampah di sudut sana, di sudut sini. Kotamu berantakan, dan bila aku lewat, hidung harus kututupi. Huh, brother! Huh, brother! Mbah Karjo terkejut, jengkirat bangun dari tidurnya dalam kondisi setengah sadar. Mbah Karjo berucap, muga-muga iki aku mimpi. Apa tenan? Ngayuk-yuk kartu lagi semerawut mergo sampah. Cari ini, kono kini numpuk sampah. Plastik, kertas, godong-godongan, sopangan, panting belangkrah, sumebar, mampu lan basi. Mbah Karjo yang sudah sejak mbah buyutnya tinggal di Jogja, beliau merasa prihatin, sedih, dan takut. Ia takut kotanya tak ramah lagi karena sampah. Ia takut kotanya tak santun lagi karena sampah. Ia takut kotanya tak mampu lagi menebarkan senyum karena sampah. Ia takut wangi dupa di kotanya hilang karena sampah. Ia takut pesona kotanya musnah karena sampah. Bahkan ia takut suara gambang dan petikan sitar tak terdengar lagi karena perkara sampah. Dalam kegelisahan dan ketakutannya, dia pun tertidur lagi. Help, brother! Help, brother! Aku adalah benda yang bernama kertas dan aku kardus yang selalu digunakan untuk mengepak dan melindungi barang-barang kalian agar menjadi aman. Namun pada akhirnya aku pun dibuang, membusuk dan terkapar. Aku adalah benda yang bernama plastik yang selalu kalian gunakan untuk wadah. Sebagai pelindung dari kuman katanya. Yang
yang pada akhirnya aku pun kalian buang melayang-layang berhamburan karena aku memang tak akan pernah bisa membusuk dan akhirnya menumpuk. Aku datang. Akulah si sisa-sisa makanan yang sejak nenek moyang sudah bernama sampah. Dan aku akan selalu kau buang dimanapun kau membuang. Aku berada di mana saja. Aku sangat menjijikkan. Aku berair. Aku berminyak. Aku membusuk dan bau. Aku berulat belatung yang suatu saat akan menggeliat di hadapanmu. Hei, halo kawan. Akhirnya kita yang dinamakan sampah bertemu juga. Kita sekelompok benda yang selalu disudutkan dan disalahkan sebagai pengganggu keindahan lingkungan. Kita tidak menghendaki kawan. Kita tidak memohon kepada mereka untuk diletakkan di sini sebagai sampah. Tapi mereka lah para manusia yang mendaki kita menjadi sampah dan diletakkan di sudut-sudut kota hingga menumpuk. Dan akhirnya dengan sombong mereka berkata, sungguh pemandangan yang menjijikkan, wow, dan kotor. Halo, ini semua karena ulahmu sendiri, wahai manusia, sahut si sampah kertas. Tertulis di dadaku bahwa 300 ton per hari kami yang bernama sampah selalu kau ciptakan. Bahkan dengan dana 100 miliar pun kau tak mampu menciptakan kami menjadi sesuatu yang indah. Sungguh tragis, kata si sampah plastik. Aku dulu juga pernah membaca di dadamu, wahai sampah kertas. Kita dulu pernah diperebutkan oleh beberapa manusia. Bahkan beberapa dari mereka bergontok-gontokan untuk mendapatkan kita. Yang tujuannya akan membuatkan tempat untuk kita. Agar kita sebagai sampah bisa hidup damai, tentram, dan tak merasa mengganggu lingkungan mereka. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita akan selalu terusir karena manusia memang tak mampu meletakkan kita pada tempat yang semestinya. Ayo kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita protes pada mereka. Kita demo pada mereka. Wahai manusia, jangan ciptakan kami kalau kalian tak mampu mengolah kami menjadi benda-benda yang tak berguna. Wahai manusia, jangan ciptakan kami kalau kalian tak mampu menempatkan kami pada tempat yang semestinya. Kami akan selalu memberontak dan bertebaran, membusuk dan berbau. Dan jangan salahkan kami. Jika suatu saat kami pun bisa membunuhmu. Bakar Copung Jengkirat terbangun kembali karena mimpinya. Saking jengkilnya, dia pun misu. Kurang ajar. Trembelani. Aku sampai kok dadak tak gonggon impen. Yo malah kek lelakon nopo iki yo.
sembarangan, sembarangan. Yes. Saya itu tidak pernah sekalipun melewatkan kalau beliau itu baca puisi. Saya selalu mengamati itu dasar beliau. Apalagi karyanya soal sampah. Saya pernah menanyakan ini kepada 3 calon wali kota dan wakil wali kota di Jogja. Pak, nek misalnya sampah di Jogja kita rampung piye? Rampung mas, rampung piye? Kemarin jawabannya Pak Singgih ini di sama saya. Mas Biwo, kami itu udah bikin pengolahan sampah di Titian, di Godean, 300 ton loh Pak. Bisa nggak? Tadi disebut sama Bambang, 300 ton. Ternyata pemerintah kota Jogja tidak mampu. Berarti pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak mampu mengatasi sampah 300 ton. Berikut akan kita tampilkan Pak Samsu Setiaji, salah satu tokoh sastrawan juga. Beliau ini adalah pemain teater sekaligus salah satu penggerak teater di daerah Bantul. Sesepuh. Pak Samsu adalah sesepuh di Bantul. Dia punya banyak karya, juga banyak kegiatan sastra dan beliau salah satu penggerak. Tepuk tangan untuk Pak Samsu Setiaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasutnya Rahmajo Barokah Hubungan Jagat Jiwa Kasih. Yang betul sepuh, bukan sesepuh. Karena saya memang sudah tua. Karya saya tidak banyak. Saya tidak berani menyebut belum karena sudah sesenja ini umur, tapi iya. Segitu saja. Tertarik sastra secara nyata di SMA. Kemudian seperti teman-teman lain waktu SMA dulu tahun 71 sampai 73 ya saya SMA. Itu kemudian membuat kelompok teater gitu. Teater kemudian ada lomba teater itu kita ikut. Kemudian juga ikut bergabung dalam teater Jogja waktu itu, tapi nggak begitu terkenal teater itu. Yang mengomandani adalah Sarbini. Sarbini itu Asdrafi waktu itu. Lagi saya tidak banyak karya, tapi saya dipaksa oleh teman-teman untuk mengumpulkan puisi-puisi yang saya buat. Puisi saya puisi-puisi SMA, cengeng, romantis gitu ya, nggak ada yang dasar sama sekali. Kemudian saya kumpulkan dari puisi 76 sampai 2018 kalau nggak salah, dari satu buku yang saya berikan nama Antologi Puisi Doa Matahari. Jadi keistimewaan puisi antologi itu adalah saya minta sedekah pada teman-teman perupa, teman-teman yang saya kenal, untuk memberikan ilustrasinya. Jadi betul-betul sedekah. Sehingga kalau teman-teman kenal Yayat Yatmoko, itu adik kelas, dia membuat covernya. Kemudian ada teman saya yang sekarang di Jakarta, kartunis namanya Sudi Purwono, dia juga membuat cover belakang. Bahkan Mas Hajar itu saya todong untuk memberikan karyanya, yang mengirimkan 2 karya. Kemudian ada beberapa teman SMA yang arsitek, ya karena dia arsitek mesti dapat gambar. Jadi, itu keistimewaannya justru pada ada karya dari orang-orang terkenal gitu. Kemudian saya gabung dengan Pak Marta itu PSJB, Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul. Kemudian saya berusaha untuk melestarikan Jawa. Maka saya kali ini akan saya bacakan saja Gurita supaya gak beda. Kalau puisi minder saya ada itu dasarnya saya nggak ada apa-apanya nanti.
Tapi kalau Al-Quran kan beda. Sangkan paraning dumadi ono coroko ho hamengku nara minangka caroko kautus gayuh tama kanthi laku caturna neng angutir ing manah neng anteng nir ing sabwa pola ning hangeningake pikir ruwet rengking donya kedah sumingkir nung anggayuh dunung ngrengkuh anung pamayu gesang adiluhung nang anggegem menang senajan wis menang boten dak wenang nara kautus Gusti kinanten Trigatra kedah kaesti cipta rasa karsa jampangi niat suci Data Sawala kapangku kasuku datan swala mring dawuhing Gusti do kataling tarung manjelma donya ingkang kebak nugraha uga godhog to kedah kapepet supados imanipun tetep so ngegena sareh kasuku sumeleh wa kawiknya sampun ngantos namung bunjung wah lo sinuku lumampah lempeng tumuju kiblating Gusti Allah padha jayanya kalih perkawis ingkang saktraju kabobot katimbang sami awratipun wang sinawang sugih miskin bagyo sengsara namung ing pandulu bejo cilaka sedih gembira namung ing raosipun sendika dawuhing Allah sagunging akhirat kedah kaesti kaupati kadonyan ugi kaluru kabur monggo bodhong pepunta ning aksara telasing wahya rukma hamengkat raga jasad kakung amimba bathak lunga dhateng pundi paranipun sowan ngarsa sesangu bundelen iman lan amalipun monggo uga lagi cepengan iman rantos menganing kori amal jariah ingkang ngancani pengabdian dalem minangka kunci antawis kalih pundu ingkang mengo kori ning swarga menapa lawanging neraka bantu kaya Kristus sujuni kalehu selikur bagai gelombang tenanglah tenang tenanglah sayang hari masih setia menyinari rumah kita takkan berhenti menghangati hati kita sampai tanah ini inginkan kita kembali sampai kejenuhan mampu merobek-robek hati ini sebentar saja aku pergi meninggalkan membelah langit